Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam video kali ini, saya akan coba berikan pembahasan bagaimana kita bisa menganalisis transaksi dari perusahaan jasa. Nah, transaksi yang akan kita analisis di sini terdiri dari 20 transaksi. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kemudian untuk nama perusahaannya adalah Perusahaan Jasa Maju Bersama. Dan periode transaksinya ini hanya bulan Agustus tahun 2019. Baik, yang akan kita buat adalah yang pertama, gimana caranya kita membuat ayat jurnal. Karena dalam akuntansi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara membuat ayat jurnal. Baik, ayat jurnal yang akan kita buat adalah ayat jurnal untuk perusahaan jasa yang namanya adalah Maju Bersama. Baik, caranya kita cuman buat rumus seperti ini. Jadi pada dasarnya dalam persamaan dasar akuntansi, harta itu sama dengan utang plus modal. Nah, untuk membuat ayat jurnal ini saya coba buat dengan rumus pertanyaan apa? Apa yang didapatkan oleh perusahaan atau apa yang dikeluarkan oleh perusahaan? Artinya dua pertanyaan ini merupakan pilihan. Kalau kita memilih apa yang didapatkan, maka nanti posisinya akan didebit. Tetapi kalau kita awalnya memilih apa yang dikeluarkan, maka posisi awalnya harus dikredit. Oke, untuk mempermudah kita ambil contoh saja. Catatan lain adalah yang perlu diingat sebelum kita ambil contoh, posisi kita adalah sebagai pemilik perusahaan. Oke, kita lihat coba transaksi pertama. Setor uang ke perusahaan Maju Bersama. Artinya ingat posisi kita adalah di Maju Bersama. Setor uang ke perusahaan Maju Bersama sebesar 10 juta sebagai tambahan modal. Kita lihat, kira-kira kalau perusahaan mendapatkan uang atau ada orang yang menyetorkan uang kepada perusahaan, maka perusahaan itu akan mendapatkan atau akan mengeluarkan sesuatu. Ya, tentunya pasti perusahaan itu akan mendapatkan sesuatu. Maka pilihan pertama pasti di debit. Jadi letaknya kita letakkan di debit sebesar 10 juta. Kenapa kita pilih di debit? Karena dari kalimat ini jelas perusahaan mendapatkan sesuatu. Setor uang ke perusahaan Maju Bersama, artinya perusahaan Maju Bersama mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatunya ini yang kita sebut dengan uang. Uang dalam akuntansi perusahaan jasa kita kenal dengan nama kas. Jadi nama akun yang pertama adalah kas. Kasnya sebesar 10 juta di debit. Oke. Kemudian untuk kreditnya apa? Untuk kreditnya kita cek kembali. Kita lihat perusahaan Maju Bersama itu mendapatkan uang yang digunakan untuk, nah di sini ada kata-kata yang digunakan untuk modal. Jadi ayat jurnal selanjutnya adalah kas terhadap modal. Oke, angkanya sama 10 juta. Gimana kira-kira? Mudah-mudahan bisa difahami. Sedikit saya ulang. Sekali lagi kita cek dahulu di transaksi. Dalam transaksi di sini ada kalimat setor uang ke perusahaan Maju Bersama sebesar 10 juta. Ingat posisi kita sebagai perusahaan Maju Bersama berarti perusahaan Maju Bersama mendapatkan uang. Karena mendapatkan berarti posisinya di debit. Karena ketika mendapatkan sesuatu posisinya harus di debit. Dan yang didapatkan itu berupa uang. Di mana uang dalam akuntansi dikenal dengan nama kas. Jadi kasnya ada di debit sebesar 10 juta. Kemudian kas yang diperoleh oleh perusahaan Maju Bersama itu digunakan untuk apa? Kita cek kembali. Ternyata digunakan sebagai tambahan modal. Jadi akun yang kedua adalah modal sebesar 10 juta. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Di transaksi yang kedua kita lihat membeli perlengkapan salon. Oke, membeli perlengkapan salon berupa lipstik 4 buah yang harganya masing-masing 50.000 per buah dan 2 buah parfum harganya 1 parfum 100.000. Notanya MBK strip 0020. Oke. Dari kalimat ini kira-kira kita akan memberikan pertanyaan apa yang didapatkan oleh perusahaan atau apa yang dikeluarkan. Jadi ini pilihan sekali lagi, apa yang didapatkan oleh perusahaan atau apa yang dikeluarkan. Bebas, kita mau pilih yang mana dulu. Kalau kita mau pilih, oke, saya mau pilih apa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kita cek, membeli perlengkapan, berarti yang dikeluarkan perusahaan adalah berupa uang. Jadi kita pilih
uang dulu di debit. Debit lokasinya di bawah. Oke, kas sebesar, angkanya nanti kita hitung. Kita lihat yang pertama ada lipstick 4 buah. Berarti kalau 4 buah ada untuk lipstick 200.000. Karena masing-masing 50.000. Kemudian ditambah dengan parfum, harganya 100.000 satu. Kalau 2 berarti 200.000. Jadi ada sebesar 400.000. Kita tambahkan, inilah uang yang keluar. Jadi ada 400.000 di kredit. Artinya bahwa ketika transaksi ini menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli lipstick dan parfum sebesar 400.000. Maka posisinya ada di kredit. Uang yang dikeluarkan itu ada di kredit. Kemudian uang yang dikeluarkan itu buat apa? Nah, inilah posisinya yang akan nanti di debit. Kita cek, uang yang dikeluarkan itu untuk membeli perlengkapan. Maka perlengkapan ini kita masukkan di debit. Oke, angkanya sama, yaitu sebesar 400.000. Nah, perlengkapan di sini tadi ada lipstick dan parfum. Kita cukup dengan nama perlengkapan saja. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Selanjutnya kita cek di transaksi yang ketiga. Untuk menjaring konsumen, perusahaan melakukan pemasangan iklan dengan harga 300.000. Artinya perusahaan membayar biaya iklan. Maka ketika membayar berarti perusahaan mengeluarkan sesuatu. Ingat, karena mengeluarkan posisinya di kredit. Dan yang dikeluarkan dalam bentuk uang. Berarti yang keluar adalah kas. Karena bentuknya uang. Angkanya tadi sebesar 300.000. Kemudian debitnya apa? Debitnya adalah kita tanya balik. Kas yang dikeluarkan perusahaan itu digunakan buat apa? Nah, di sini jelas kas yang dikeluarkan perusahaan itu untuk melakukan pemasangan iklan. Nah, pemasangan iklan ini disebut dengan biaya iklan atau beban iklan. Lebih tepatnya beban iklan. Oke, angkanya sama sebesar 300.000. Nah, inilah bagaimana cara membuat ayat jurnal. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu kita dalam belajar akuntansi, terutama untuk membuat ayat jurnal. Oke, kita coba cek untuk tanggal 4. Tanggal 4 kita lihat. Membeli perlengkapan kantor. Oke, perlengkapan kantor. Oh, tadi ada perlengkapan salon, di sini perlengkapan kantor. Berarti kita bedakan. Untuk yang pertama berarti kita berikan nama perlengkapan salon. Nah, supaya membedakan. Karena di sini ada perlengkapan kantor, ternyata dibedakan. Membeli perlengkapan kantor 6 rim kertas, yang mana harganya 35.000 satu rim. Kemudian dan 2 dos klip 10.000. Oke, kita hitung dulu. 6 rim itu 35.000, berarti 6 kita kalikan dengan 35.000. Ini hasilnya berarti 210.000. Kemudian tadi 2 dos klip harganya 10.000, berarti 20.000. Nah, berarti ini totalnya 230.000. Oke, kita cek dulu kalimatnya. Kita lihat, membeli perlengkapan kantor. Nah, karena membeli berarti perusahaan mengeluarkan sesuatu, dan sesuatunya itu adalah uang. Jadi karena mengeluarkan, posisinya di kredit dan bentuknya adalah uang. Kas sebesar 230.000. Oke, kemudian uang yang dikeluarkan itu atau uang yang dikeluarkan perusahaan digunakan untuk mendapatkan perlengkapan kantor. Jadi kita tulis di sini perlengkapan kantor. Oke. Angkanya sama, yaitu 230.000. Oke, selanjutnya untuk nomor 5. Kita cek. Diperoleh pendapatan jasa. Nah, perusahaan ini memperoleh pendapatan jasa, di mana pendapatan jasa yang diperoleh ini dalam bentuk uang. Berarti pilihannya adalah perusahaan mendapatkan sesuatu. Jadi, karena mendapatkan berarti posisinya di debit.
dan bentuknya adalah bentuk uang atau kas sebesar 9 juta. 9 juta. Kita masukkan 9 juta. Oke, di mana untuk kreditnya kita cek kas atau uang yang diperoleh itu karena ada pendapatan jasa. Kita masukkan di sini pendapatan jasa sebesar sama angkanya 9 juta. Oke, jadi kesimpulannya untuk bagian debit itu berarti perusahaan memperoleh apa. Sedangkan untuk bagian kredit atau bagian bawahnya itu berarti perusahaan mengeluarkan apa. Atau bisa juga untuk bagian bawahnya adalah apa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, seperti tadi contohnya perusahaan mendapatkan uang di mana uangnya digunakan buat modal. Atau yang kedua, perusahaan mengeluarkan uang berarti mengeluarkan di kredit. Di mana mengeluarkan uang itu untuk membeli perlengkapan salon. Atau contoh yang lain, perusahaan mengeluarkan uang berarti di kredit karena mengeluarkan, di mana perusahaan mengeluarkan uang itu untuk mendapatkan atau memperoleh beban iklan. Karena ada iklan yang digunakan untuk menjaring konsumen. Atau yang lainnya di sini contohnya perusahaan mendapatkan uang. Kenapa mendapatkan uang? Karena perusahaan telah memperoleh pendapatan jasa. Oke, kita coba cek kembali untuk nomor 6. Kita lihat nomor 6 di sini. Dibeli kursi dari toko makmur. Oke, di sini dibeli kursi dari toko makmur seharga 4.500.000. Baru dibayar 2 juta. Nah, ini transaksinya lumayan. Kita analisis kembali, dibeli kursi. Nah, kalau membeli kursi berarti perusahaan harus mengeluarkan sesuatu. Nah, ini terbukti dan baru dibayar 2 juta. Artinya ada uang yang keluar sebesar 2 juta. Jadi posisi uang itu ada di kredit. Kita masukkan kredit itu bagian bawah. Kas sebesar 2 juta. Oke. Kita lihat kembali, uang yang dikeluarkan itu 2 juta. Kemudian dibeli kursi dari toko maju, dari toko makmur seharga 4.500.000 dan baru dibayar 2 juta. Oke, uang keluar sebesar 2 juta digunakan untuk mendapatkan kursi. Jadi debitnya adalah kursi karena perusahaan mendapatkan kursi. Angkanya 4.500.000. Nah, kita lihat di sini kursinya harganya 4.500.000. Uang yang keluar baru 2 juta. Berarti perusahaan kita ada yang belum selesai, yaitu utang. Nah, utangnya sebesar 2.500.000. Oke, sekali lagi. Perusahaan mengeluarkan uang sebesar 2 juta, berarti mengeluarkan kas di kredit 2 juta. Untuk mendapatkan kursi, maka kursinya 4.500.000 di debit. Tetapi karena harga kursinya 4.500.000 sedangkan uang yang baru keluar 2 juta, maka ada utang yang harus dibayar nanti oleh perusahaan sebesar 2.500.000. Oke teman-teman, dari sini mudah-mudahan pengetahuan kita mengenai bagaimana membuat ayat jurnal bisa bertambah. Mungkin cukup dulu, untuk nomor selanjutnya kita ketemu di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.